Pendekar terkutuk pemetik bunga. Bagian 7. Bukannya si gadis baju kuning simpan senjata, melainkan bola baja berduri itu diluncurkannya ke batang pohon di atas mana Wiro Sableng berada. Kraakek, batang pohon hancur dan tumbang. Pendekar 212 sendiri sudah lompat ke pohon yang lain. Gemas sekali, Sekar segera melompat ke pohon itu. Dan di atas cabang pohon yang tak seberapa besar itu, maka kini terjadilah pertempuran yang seru. Namun, Wiro Sableng tetap tidak mengadakan perlawanan atau balas menyerang. Ini membuat si gadis jadi penasaran. Ayo, pemuda keparat, kenapa diam saja? Apa nyalimu sudah lumer? Keluarkan senjatamu. Lama-lama diserang gencar demikian rupa, Wiro Sableng kewalahan juga. Dia lompat ke bawah. Sekar sebatkan rantai baja ke pinggang si pemuda. Dengan gesit, Wiro Sableng mengelak ke samping, lalu gerakan tangan kanannya. Sekar terpelanting dari cabang pohon, akibat betotan Wiro Sableng pada rantai bajanya. Ketika dia turun ke tanah dengan jungkir balik, rantai petaka bumi sudah berada di tangan Wiro Sableng. Kembalikan senjataku, teriak Sekar. Wiro Sableng tertawa dan bersiul-siul. Rantai baja yang panjangnya 2 meter itu dililitkannya di pinggangnya. Lalu dengan bertolak pinggang dia berkata, silahkan ambil sendiri, Nona manis. Tiada terkirakan geramnya murid Empu Tumapel itu. Tapi dasar bernyali besar, dengan tangan kosong dia menerkam ke muka dan lancarkan satu jurus aneh bernama kabut pagi menelan embun. Jurus ini dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat, hingga waktu menyerang itu tubuh Sekar lenyap laksana kabut tipis. Tapi mata pendekar sakti 212 tak dapat ditipu. Betapapun cepatnya gerakan lawan, namun dalam kelebatan itu masih sanggup dilihatnya bagaimana kedua tangan lawan terkembang hendak mencengkeram muka, sedang sepasang kaki menendang ke dada dan ke selangkangan. Murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu dengan gerakan kilat miringkan tubuhnya ke samping. Sewaktu tumit lawan masih akan menyerempet pinggulnya, dengan cepat ditangkapnya ujung kaki si gadis dan dibantingkan ke atas. Sekar jungkir balik di udara, tapi jatuhnya tetap berdiri, hidung gadis ini kembang kempis. Mukanya merah kelam karena marah. Hatinya geram karena sadar tiada akan sanggup menghadapi pemuda yang sangat tinggi ilmu silatnya itu. Kau letih, diam, lengking Sekar. Saudari, dalam hidup ini, dalam segala hal manusia itu tidak boleh serba kesusu. Jangan jual kentut, juga jangan suka lekas marah penasaran. Diam, teriak Sekar, hingga suaranya menggema di seantero kali. Si pemuda tertawa dan geleng-gelengkan kepala. Dia berpikir bagaimana caranya menghadapi gadis galak macam yang satu ini. Tiba-tiba dia dapat akal. Saudari, kalau kau tetap keras kepala tak bisa bicara baik-baik, aku akan pergi dari sini dan larikan senjatamu. Ke ujung bumi pun kau lari, aku akan kejar. Wiro Sableng angkat bahu dan garuk-garuk kepala. Tak pernah aku ketemu gadis yang keras kepala dan tak mau mengerti macammu ini, saudari. Kembalikan senjataku, aku akan kembalikan. Tapi kalau kau pergunakan lagi untuk menyerangku, kau tahu itu senjata milik siapa? Aku tidak tanya. Sekar memaki-maki. Kalau guruku, Empu Tumapel, tahu senjatanya dibuat main dan dihina, pasti nyawamu yang cuma selembar tak akan aman. Heh, jadi kau muridnya Empu Tumapel? Ah, orang tua itu adalah kawan main kelerengku sewaktu masih kecil. Dan kau tahu, dia suka main curang. Hehehe, marahlah Sekar. Dia menyerbu dengan kerahkan seluruh bagian tenaga dalamnya ke lengan. Tapi kali ini Wiro Sableng tidak tinggal diam. Lebih cepat dari serangan si gadis baju kuning, lebih cepat pula sepasang jari telunjuknya menotok jalan darah di tubuh si gadis. Maka mematunglah Sekar, tapi telinga masih bisa mendengar dan mulut masih bisa bicara. Wiro Sableng tertawa cengar-cengir. Sebetulnya aku tidak punya waktu banyak, tapi kau bikin perjalananku terhalang. Menyerang membabi buta tanpa alasan. Diam, lekas lepaskan totokan ini. Sabar, gadis manis, kalau kau marah dan membentak begitu, parasmu makin cantik, tahu. Wajah Sekar bersemu merah. Kau menyangka, bahkan menuduh aku telah membunuh orang tua serta adikmu. Apakah kau punya alasan? Punya bukti? Sekar diam. Kau bilang aku pendekar pemetik bunga. Kau yakin betul? Sekar tetap diam. Wiro Sableng tertawa. Dengar saudari, semua tuduhanmu salah belaka. Justru aku tengah dalam perjalanan mencari manusia yang bergelar pendekar pemetik bunga itu. Kau dusta, tukas Sekar. Terserah, tapi aku tak punya waktu lama melayanimu. Pertumpahan darah akan segera terjadi di biara pensuci jagat. Aku tak boleh terlambat.
Kembalikan dulu senjataku dan lepaskan totokan ini. Wiro Sableng buka lilitan rantai petaka bumi dari pinggangnya. Dilepaskannya totokan di tubuh Sekar, lalu diserahkan rantai baja itu kepada si gadis, kemudian segera balikkan tubuh. Tunggu, seru Sekar. Wiro Sableng hentikan langkah. Tadi kau bilang bahwa kau dalam perjalanan mencari pendekar terkutuk pemetik bunga. Apa kau tahu di mana manusia itu berada? Tahu atau tidak tahu, memangnya kenapa? Aku juga punya urusan yang harus diselesaikan dengan manusia bejat itu. Ya, kau sudah bilang tadi. Jadi maksudmu mau sama-sama seperjalanan dengan aku? Heh, untuk kesekian kalinya paras si gadis jadi bersemu merah. Kuharap kau jangan bicara keliwat kurang ajar, saudara, bentak Sekar. Sudahlah, kita tak banyak waktu. Kalau mau sama-sama memburu itu manusia biang racun penimbul bahala, lekaslah. Kau jalan duluan, kata Sekar yang hatinya masih bimbang dan bercuriga terhadap si pemuda. Dia khawatir kalau Wiro Sableng adalah benar-benar pendekar terkutuk pemetik bunga yang hendak menipunya. Tak perlu tanya, jalanlah. Pendekar 212 bersiul dan pencongkan hidungnya. Sekali dia berkelebat, maka tubuhnya sudah melompat 5 tombak ke muka. Sekar tidak tinggal diam, segera pula dia kerahkan ilmu larinya untuk mengikuti Wiro Sableng. Jilid 14. Ketua Biara Pensuci Jagat terkejut ketika melihat jarum alat rahasia di dalam kamarnya bergerak-gerak. Segera ditekankannya sebuah tombol di tepi tempat tidur. 2 buah pintu rahasia terbuka dan 8 orang biarawati muncul. Kedelapannya menjura, lalu berpaling ke arah alat rahasia yang dituding oleh ketua mereka. Atur pengurungan, kata ketua biara itu pula. 50 di dalam, 50 di luar. Yang datang ini mungkin orang yang kita tunggu-tunggu. 8 biarawati menjura lagi, lalu meninggalkan kamar ketua mereka. Supit Jagat, ketua biara, memandang lagi ke jarum alat rahasia. Jarum itu kini kelihatan diam tak bergerak-gerak, tapi sesaat kemudian kelihatan bergerak lagi. Kali ini ketua biara itu segera membentak. Tamu di atas atap, silakan turun unjukkan diri. Baru saja Supit Jagat berkata begini, maka terdengarlah suara menggemuruh. Atap dan langit-langit kamar amblas roboh. Diiringi oleh suara tertawa bekakakan, sesosok tubuh berjubah hitam melompat turun dalam gerakan yang sangat enteng. Yang datang ternyata betul pendekar pemetik bunga. Hahaha, sungguh satu kehormatan dapat berkunjung ke biaramu ini, Supit Jagat. Baru saja pendekar pemetik bunga berkata demikian, 4 dinding kamar amblas ke dalam lantai, dan kini terbukalah satu ruangan besar. Di setiap tepi ruangan berbaris 2 lapis biarawati-biarawati angkatan tua dan angkatan muda berseling-seling. Kesemuanya dengan pedang di tangan. Pendekar pemetik bunga memandang berkeliling. Tidak ada bayangan rasa terkejut pada parasnya. Rupanya sudah ada persiapan untuk menyambut kedatanganku, katanya. Ketua Biara Pensuci Jagat tertawa mengekeh. Nama kotormu sudah lama kami dengar. Noda busuk yang kau tebar di mana-mana sudah sejak lama hendak kami putus. Nyawa bejatmu sudah sejak lama ingin kami kirim ke neraka jahanam. Tapi hari ini agaknya kami tak perlu susah-susah turun tangan keluar biara. Malaikat maut rupanya telah membawamu ke sini. Pendekar terkutuk pemetik bunga rangkapkan tangan di muka dada. Betapa indahnya susunan kata-katamu, Supit Jagat, berkata pendekar pemetik bunga. Tapi ketahuilah, aku datang ke sini bukan dibawa oleh malaikat maut. Sebaliknya justru mengantarkan malaikat maut yang ingin cepat-cepat merenggut nyawa kalian. Dan, pendekar bertampang buas ini batuk-batuk beberapa kali. Dan menyedihkan sekali, rupanya hanya kroco-kroco tua macammu yang ditakdirkan mampus. Biarawati-biarawati muda belia mesti dihadiahkan untukku. Kurasa matamu belum buta, pendekar terkutuk, sahut Supit Jagat. Belum buta untuk melihat orang-orangku yang berdiri dalam satu barisan maut, belum buta untuk melihat pedang-pedang yang melintang. Aku memang tidak buta, pendekar pemetik bunga memandang lagi berkeliling. Tapi sebaiknya biarawati-biarawati muda itu tak usahlah ikut-ikutan bertempur. Mereka akan mati percuma sebelum merasakan betapa nikmatnya hidup di dunia ini. Betapa nikmatnya berada dalam pelukanku. Betapa nikmatnya tidur bersa. Sebilah pedang meluncur tepat di depan hidung pendekar pemetik bunga, membuat pemuda ini tersurut satu langkah dan terputus kata-katanya. Apakah lidahmu keluh hingga tak bisa teruskan buka mulut, ejek Supit Jagat. Ketua Biara Pensuci Jagat, kau adalah manusia yang mesti mati pertama kali di dalam gedung ini. Darahmu akan mensucikan lantai biara ini. Abis berkata begitu, pendekar pemetik bunga buka gulungan sabuk mutiara di pinggangnya,
sedang tenaga dalam dialirkan 3/4 bagiannya ke tangan kanan. Dua tangan itu pun kemudian bergerak dengan serentak. Pukulan, tapak jagat, menggebu dahsyat, dibarengi oleh gelombang angin yang keluar dari sabuk mutiara. Gedung bergoncang, bumi laksana dilanda lindu. Tapi di saat itu ketua biara pensuci jagat sudah berpindah tempat, dan dengan satu lengkingan keras dia memberi isyarat agar 50 biarawati yang ada di ruangan itu segera menyerang. Maka berkecamuklah pertempuran yang bukan olah-olah dahsyatnya. 50 pedang menderu, satu-satunya lawan yang diserang berkelebat ganas balas menyerang. Dan dalam setiap kelebatan, mesti ada jatuh korban di pihak biarawati. Yang menemui ajalnya ini justru biarawati-biarawati angkatan tua yang sudah berumur. Rupanya pendekar pemetik bunga benar-benar hanya akan menumpas biarawati-biarawati tua, sebaliknya membiarkan hidup biarawati-biarawati muda belia, untuk kemudian akan dilalap dirusak kehormatannya. Ketika hampir separuh dari biarawati angkatan tua menemui ajalnya, ketika lantai di ruangan terbuka itu sudah licin dan amis oleh baunya darah, maka Supit Jagat segera membentak. Dia tak mau lebih banyak jatuh korban di pihaknya. Semuanya mundur. Perintah yang laksana geledek ini dipatuhi oleh setiap biarawati. Semuanya mundur ke tepi, dan di tengah ruangan besar itu kini hanya ketua biara serta pendekar pemetik bunga saja yang berdiri berhadap-hadapan dalam jarak 8 tombak. Di lantai bertebaran belasan tubuh biarawati-biarawati tua yang telah menemui ajalnya. Kebinatanganmu sudah lebih dari binatang. Kebejatanmu sudah melewati batas. Kebiadabanmu seluas lautan. Dosamu setinggi gunung. Segera keluarkan senjatamu, manusia terkutuk. Pendekar pemetik bunga menyeringai. Rupanya ketua biara sendiri yang hendak turun tangan? Bagus, ujar pendekar pemetik bunga. Tapi kalau tadi aku dikeroyok puluhan bergundal-bergundalmu, aku hanya bertangan kosong. Masakan menghadapi kau seorang diri mesti pakai senjata segala? Kau akan binasa bersama kecongkakanmu, manusia dajjal. Marah sekali ketua biara pensuci jagat itu. Maka pada saat itu juga dikeluarkannya senjatanya, yaitu seikat sapu lidi yang bernama sapu jagat, warisan dari ketua biara yang terdahulu. Melihat senjata yang dikeluarkan lawannya adalah seikat sapu lidi, maka pendekar pemetik bunga tertawa memingkal. Nenek ketua, kau mau menyapu atau bertempur? Sapu lidi buruk itukah senjatamu? Lucu sekali, betul-betul lucu. Supit Jagat maju 3 langkah. Tiba-tiba dia sapukan sapu lidinya ke arah lawan. Pendekar pemetik bunga berseru kaget. Berubahlah parasnya. Angin yang keluar dari sapu lidi itu dahsyatnya laksana badai prahara, seperti menghancur leburkan sekujur tubuhnya. Secepat kilat dia segera melompat ke samping sampai 4 tombak. Tapi ketua biara tidak kasih kesempatan, segera pula dia memapas dengan senjatanya. Ketika 15 jurus dia terkurung rapat oleh sambaran sapu jagat yang dahsyat itu, menggeramlah pendekar pemetik bunga. Pukulan-pukulan, tapak jagat, dan kebutan, angin pengap, tepi jubahnya sama sekali tidak mempan menerobos gulungan angin sapu lidi lawan. Pada jurus ke-21, pendekar pemetik bunga memekik tertahan, sewaktu ujung sapu menyerempet dadanya dan membuat jubah hitamnya robek besar. Tidak tunggu lebih lama, pendekar pemetik bunga segera cabut kembang kertas kuning yang menancap di kepalanya. Semua tutup jalan napas atau keluar dari sini, teriak Supit Jagat, karena dia maklum bahwa kembang kertas itu mengandung racun yang sangat dahsyat. Biarawati-biarawati angkatan muda segera tinggalkan ruangan, sedang biarawati-biarawati angkatan tua tetap di tempat. Pertempuran kini telah berjalan 34 jurus, dan yang memengkalkan pendekar pemetik bunga ialah racun kuning yang setiap detik menggebu keluar dari bunga kertasnya sama sekali tidak sanggup menerobos angin sapu lidi sang ketua biara. Malahan, kalau dia tidak berhati-hati, racun bunga kertas itu seringkali dihantam membalik ke dirinya sendiri. Di saat pertempuran berjalan semakin dahsyat, di saat tubuh kedua orang itu hanya merupakan bayang-bayang yang dibungkus oleh sinar kuning serta lingkaran-lingkaran angin sapu jagat, maka tiba-tiba terdengarlah suara siulan-siulan nyaring yang tak menentu, yang kemudian disusul oleh suara nyanyian seseorang. Hanya biarawati-biarawati di tepi kalangan pertempuran yang berani mendongak ke atas, ke arah datangnya suara nyanyian itu, sedang mereka yang bertempur, meskipun hati masing-masing tercekat mendengar nyanyian ini, namun tiada berani palingkan muka. Anak laki-laki hamil dalam perut perempuan. Itu namanya anugerah Tuhan. Anak laki-laki lahir dari rahim perempuan. Itu namanya kuasa Tuhan. Anak laki-laki dibesarkan perempuan. Itu namanya kasih sayang. Laki membunuh perempuan. Itu namanya dosa besar. Laki-laki memperkosa perempuan.
Itu namanya terkutuk. Menuntut ilmu buat kebaikan. Itu namanya bijaksana. Menuntut ilmu buat kejahatan. Itu namanya kesetanan. 2 tahun turun gunung, malang melintang kelantang keluntung. Di timur membunuh, di barat memperkosa, di selatan membunuh dan memperkosa, di utara memperkosa dan membunuh. Dosa setinggi gunung, dosa di mana-mana, kejahatan sedalam lautan, kejahatan di mana-mana. Guru sendiri turun gunung, dibunuh dengan kepala dingin. Itu namanya laknat kualat. Pendekar pemetik bunga yang merasa bahwa nyanyian itu ditujukan kepadanya mengerling sekilas, dan di atas loteng yang bobol dari mana dia menerobos masuk tadi, dilihatnya 2 orang duduk berjuntai di atas tiang palang. Yang seorang laki-laki berpakaian putih, dialah yang menyanyi tadi. Yang seorang lagi gadis cantik berpakaian kuning. Biarawati-biarawati yang ada di tepi ruangan yang juga melihat ke atas loteng segera mengenali pemuda yang bernyanyi itu, yakni bukan lain daripada Wiro Sableng pendekar kapak maut naga geni 212. Karenanya mereka tidak ambil peduli. Sementara itu dari kalangan pertempuran terdengar lagi pekik pendekar pemetik bunga. Ujung sapu jagat telah melanda untuk kedua kalinya bagian dada, sehingga jubah yang sudah robek kini robek tambah besar. Kulit dada pemuda itu sendiri kelihatan tergurat merah, sakitnya bukan main. Di atas loteng Sekar yang sudah sejak tadi tak dapat menahan, melompat turun, tapi lengannya dicekal erat-erat oleh Wiro Sableng. Jangan bodoh, jika kau mengetengahi pertempuran itu, salah-salah kau bisa kena gebuk sapu ketua biara atau kena tersambar racun jahat bunga kertas pendekar pemetik bunga. Aku tidak takut mati, biar mati asalkan pemuda terkutuk itu mampus di tanganku. Sekar hendak melompat lagi, tapi lengannya tetap dicekal pendekar 212 dan Wiro tak pedulikan rutukan yang dikeluarkan gadis itu. Lihat saja dulu, Sekar. Sekarang belum saatnya kita turun tangan. Tapi kalau bangsat itu mampus di tangan ketua biara, aku akan menyesal percuma seumur hidup. Wiro tertawa. Pendekar terkutuk itu belum keluarkan ilmu simpanannya, jangankan si ketua, guru ketua biara itu pun tak bakal sanggup menghadapinya. Sekar ingat akan ucapan Empu Tumapal, yaitu tentang ilmu jari penghancur sukma yang dimiliki pendekar pemetik bunga. Karenanya dia terpaksa ikuti nasihat Wiro dan tetap duduk di samping pemuda itu di atas loteng. Pertempuran di bawah sana sudah berkecamuk 64 jurus. Keras, pendekar pemetik bunga lompat keluar dari kalangan pertempuran, sewaktu sapu lidi senjata lawan membabat putus tangkai bunga kertas sedang bunganya sendiri robek-robek bertaburan. Hehehe, bersiaplah untuk menghadap setan kuburan, pemuda terkutuk, kata ketua biara pensuci jagat pula. Pendekar pemetik bunga, yang biasanya menyahuti setiap ejekan lawannya dengan beringas, kini bungkam 1000 bahasa. Bola matanya bersinar, tapi kelopak matanya kelihatan menyipit dan mencekung, sedang tampangnya buas dan mulutnya berkemik. Dia berdiri di tengah ruangan dengan sepasang kaki merenggang. Tiba-tiba kelihatanlah ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya memancarkan sinar hitam. Pendekar 212 yang berada di atas loteng tersentak kaget dan berseru keras, ketua biara pensuci jagat. Lekas menghindar, kau tak bakal sanggup menghadapi ilmu jari penghancur sukma itu. Tapi Supit Jagat tidak ambil peduli. Malah dengan tubuh laksana gunung karang dia tetap berdiri di tempat dan kerahkan seluruh tenaga dalamnya ke sapu lidi di tangan kanan. Ibu jari dan jari telunjuk pendekar pemetik bunga mulai membentuk lingkaran. Sinar hitam jari-jari itu menggigitkan. Ketua biara, lekas menghindar, seru Wiro sekali lagi. Namun tetap Supit Jagat tidak bergerak dan hadapi lawannya dengan penuh ketabahan. Edan betul, teriak Wiro Sableng. Pendekar 212 bersuit nyaring. Tak seorang pun yang melihat kalau tangannya sebelah kanan saat itu sudah berubah menjadi putih laksana perak menyilaukan. Di lain kejap, pendekar pemetik bunga jentikan jari telunjuknya. Di hadapannya, Supit Jagat hantamkan pula sapu lidinya dalam satu jurus tusukan yang dahsyat. Larikan sinar hitam yang dahsyat menggigitkan menggebu ke arah Supit Jagat. Sinar hitam ini dipapasi oleh angin membadai yang berwarna putih agak kelabu dari sapu sang ketua biara. Hebatnya, sebelum dua sinar maut itu sama-sama berbenturan, dari atas loteng satu sinar putih yang panas dan sangat menyilaukan memapak di tengah-tengah kedua sinar tadi. Itulah pukulan sinar matahari yang telah dilancarkan oleh pendekar 212 dari atas loteng. 3 dentuman yang berkumandang secara serentak menggetarkan bumi. Dunia laksana mau kiamat. Dinding-dinding ruangan pecah-pecah, banyak yang ambruk. Tiang-tiang gedung biara beberapa di antaranya runtuh bergemuruh. Loteng amblas,
Biarawati-biarawati yang ada di dalam gedung segera berlompatan keluar, termasuk pendekar pemetik bunga dan Supit Jagat. Wiro Sableng sendiri sebelumnya telah melesat meninggalkan loteng bersama Sekar. Sewaktu kedua orang ini sampai di halaman muka, keduanya mendapatkan ketua biara dan pendekar pemetik bunga telah berhadap-hadapan kembali. Diam-diam pendekar 212 berunding dengan Sekar. Kemudian Wiro berseru, "Ketua biara, harap kau suka memberi kesempatan padaku untuk turun tangan menjajal pemuda yang katanya berilmu setinggi gunung sedalam lautan dan congkak ini." Supit Jagat setelah melihat kehebatan ilmu jari penghancur sukma lawannya, menyadari bahwa dia tak akan sanggup menghadapi pendekar pemetik bunga. Seruan pendekar 212 tadi adalah kesempatan yang paling baik baginya untuk mengundurkan diri tanpa kehilangan muka. "Pendekar 212, jika kau memang punya urusan tertentu dengan manusia keparat ini, silakan maju." "Licik," teriak pendekar pemetik bunga. Matanya beringas memandangi Wiro Sableng. Pendekar 212 sebaliknya tertawa mengejek. "Dalam kamus kehidupanmu, rupanya kau masih kenal arti kata licik, heh. Apakah kau juga tahu apa artinya kebejatan? Apa arti terkutuk dan apa arti kualat serta dosa?" Merah padam paras pendekar pemetik bunga. "Kunyuk bermuka manusia, kau siapa? Apa kepentinganmu mencampuri urusan orang lain?" "Apa kepentinganku? Banyak sekali sobat. Kau bisa tanya nanti pada iblis-iblis penjaga kubur atau setan-setan di neraka." Abis berkata begini, Wiro Sableng tertawa bekekekan. "Anjing kurap yang tak tahu diri, makan jariku ini." Sinar hitam berkiblat melanda Wiro Sableng. Pendekar 212 yang sudah punya rencana tersendiri tidak memapasi serangan lawan dengan seluruh tenaga dalamnya. Dia tak ingin manusia terkutuk itu mati dalam tempo singkat. Sambil lancarkan pukulan sinar matahari, dia melompat setinggi 6 tombak. Dari bawah, pendekar pemetik bunga kebutkan lengan jubahnya. Dua lusin bola-bola hitam menderu ke arah Wiro Sableng. Yang diserang menyambut dengan pukulan, benteng topan melanda samudera. 24 bola-bola hitam itu meledak, dan udara tertutup kabut hitam. Pendekar 212 yang tahu maksud licik lawannya, begitu kabut hitam menutupi pemandangan segera jungkir balik 2 kali berturut-turut. Bila dalam sekejap mata kemudian dia sudah keluar dari kabut hitam itu, maka kelihatanlah pendekar pemetik bunga melarikan diri ke arah pintu gerbang biara. 5 orang biarawati yang menjaga pintu itu sekali jentikan jari saja segera dibikin meregang nyawa oleh pendekar pemetik bunga. Pemuda ini kemudian bergerak cepat menekan tombol rahasia pembuka pintu. Tapi pendekar 212 tahu-tahu menghadang di hadapannya. "Mau lari kemana, sobat?" bentak Wiro Sableng. Sebenarnya pendekar pemetik bunga bukanlah seorang pengecut. Namun, melihat ilmu jari penghancur sukma yang dilancarkan terhadap Wiro Sableng tiada mempan sama sekali, maka lumerlah nyalinya. Kegusaran membuat pendekar pemetik bunga menjadi kalap, apalagi dalam keadaan kepepet begitu rupa. Dia menyerbu membabi buta, tangan kiri mengebutkan sabuk mutiara, sedang tangan kanan kembali lancarkan ilmu jari penghancur sukma. Wiro tetap tak mau sambuti serangan dahsyat itu dengan kekerasan. Dia jatuhkan diri ke tanah, berguling cepat mendekati lawan, sebelum larikan sinar hitam menyerempet tubuhnya, untuk kemudian tahu-tahu dia sudah berada di belakang pendekar pemetik bunga. Pendekar pemetik bunga membalikkan badan secepat kilat. Tapi begitu tubuhnya berbalik, begitu 2 ujung jari melanda urat besar di pangkal lehernya. Tak ampun lagi, pemuda terkutuk ini menjadi kaku tegang tubuhnya. "Hehehe, apakah kini kau bisa jual tampang pamerkan segala ilmu silat dan kesaktianmu? Manusia terkutuk," ejek Wiro Sableng. "Bangsat rendah, kelak kau akan rasakan pembalasanku." Sementara itu Sekar yang melihat musuh besarnya berada dalam keadaan tertotok segera datang berlari dan keluarkan rantai petaka bumi. "Manusia bermuka iblis, hari ini lunaslah hutang jiwa orang tua dan adikku." Wut, rantai baja dengan bola baja berduri menderu ke arah kepala pendekar pemetik bunga. Pendekar ini membeliak besar kedua matanya, keringat dingin berbutir-butir di keningnya. Dari mulutnya keluar jerit ketakutan setinggi langit. Sesaat lagi bola berduri itu akan menghantam hancur remukan kepala pendekar pemetik bunga, satu tangan memukul ke depan dan bola berduri lewat setengah jengkal di atas kepala si pemuda yang sudah ketakutan setengah mati. "Wiro, apa-apaan kau?" sentak Sekar, karena Wirolah yang membuat serangan mautnya tak mengenai sasaran. "Jangan bodoh, Sekar. Mati dalam tempo yang singkat terlalu enak buat manusia macam dia." Wiro berpaling pada ketua biara pensuci jagat dan beberapa biarawati yang ada di situ.
Bukankah demikian? Ujarnya. Supit Jagat tertawa mengekeh. Kita jebloskan saja dia ke dalam sumur binatang berbisa, mengusulkan Supit Jagat. Wiro tertawa dan gelengkan kepala. Dipegangnya dagu pendekar pemetik bunga, lalu tanyanya, "Sobat, apakah kau pernah memikirkan bagaimana sakitnya sekujur tubuhmu bila jalan darahmu menyungsang terbalik?" Pucat pasilah muka pendekar pemetik bunga. "Demi Tuhan, aku minta agar dibebaskan. Aku bertobat, betul-betul tobat. Aku betul-betul tobat. Aku mohon keadilan," kata pendekar pemetik bunga. Kepalanya dipalingkan pada Supit Jagat, mohon belas kasihan. Dan saat itu dia mulai menangis merengek-rengek macam anak kecil. "Kau mohon keadilan dan mohon pengampunan?" tanya Supit Jagat dengan tertawa-tawa. "Ya, dan aku akan bertobat," sahut pendekar pemetik bunga. "Baik, kami akan ampuni kau punya jiwa. Tapi ada syaratnya." "Apapun syaratnya akan aku terima," kata pendekar pemetik bunga tanpa ragu-ragu. Ketua biara pensuci Jagat tertawa, "Syaratnya mudah saja. Cungkil sendiri kau punya jantung dan serahkan padaku." Pendekar pemetik bunga menangis meraung-raung minta diampuni. Matanya menjadi bengkak dan merah. "Pendekar 212, sebaiknya lekas saja dimulai penjatuhan hukuman atas dirinya," kata Supit Jagat. "Betul, makin cepat makin baik." Wiro membelai-belai rambut pendekar pemetik bunga dengan senyum-senyum. "Kasihan, kasihan," katanya. Kemudian dua jari tangannya bergerak melakukan totokan di beberapa bagian tubuh pendekar pemetik bunga. Semua menunggu apa yang bakal terjadi. Pendekar pemetik bunga sudah seputih kain kafan tampangnya, keringat mengucur mulai dari kulit kepala sampai ke kaki. Mula-mula dia tak merasakan apa-apa, tapi kemudian kepalanya terasa sampai sakit. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Peredaran darah dalam tubuhnya tidak normal lagi. Berdenyut membalik, dan lolongan-lolongan yang mengerikan keluar tiada hentinya dari mulut laki-laki itu. Beberapa saat kemudian Wiro lepaskan totokan di tubuh pemuda terkutuk itu. Kini rasa sakit semakin menjadi-jadi. Dunia ini seperti menyungsang di mata pendekar pemetik bunga. Dia lari sana lari sini, berteriak tak karuan, mencak-mencak, berguling di tanah. Beberapa menit berlalu, darah mulai mengucur dari kedua lubang hidung, mata, serta telinganya. Wiro berpaling pada gadis baju kuning di sebelahnya. "Sekar, jika kau mau turun tangan, inilah saatnya. Tapi jangan bunuh dia sekaligus." Rahang-rahang Sekar bergemeletakan. Dia maju satu langkah. Rantai petaka bumi diputar-putar. Melihat ini, pendekar pemetik bunga lari jauhkan diri. Tapi, "Wood!" Bola baja berduri menderu. Pendekar pemetik bunga berteriak. Kupingnya yang sebelah kanan putus. Darah mengucur lebih banyak. Sekali lagi bola baja itu berdesing, dan kali yang kedua ini sasarannya adalah telinga sebelah kiri pendekar pemetik bunga. Keganasan dendam Sekar tidak sampai di situ saja, bola bajanya menderu lagi menghantam hidung si pemuda hingga hidung itu hancur melesak, dan tampang pendekar pemetik bunga sungguh mengerikan untuk dipandang. "Sudah cukup, Sekar?" tanya Wiro Sableng. "Belum," jawab gadis itu pendek dan beringas. Sementara itu pendekar pemetik bunga sudah terhampar di tanah dekat tembok, megap-megap dan masih menjerit-jerit. Di antara jeritan itu terdengar lagi deru bola baja berduri 2 kali berturut-turut. Yang pertama menghantam tangan kanan pendekar pemetik bunga, tangan yang telah puluhan kali melakukan kejahatan membunuh manusia-manusia tak berdosa. Hantaman yang kedua melanda tepat pada anggota rahasia di antara selangkangan pendekar pemetik bunga yang selama 2 tahun telah puluhan kali merusak kehormatan perempuan, terutama gadis-gadis berparas cantik. Tubuh pendekar pemetik bunga menggelepar-gelepar. Nyawanya masih belum putus, hampir diambang sekarat. "Ketua biara pensuci Jagat, bagaimana dengan kau?" tanya Wiro. Supit Jagat tertawa sedingin salju. Ingat dia pada orang-orangnya yang telah menemui ajal di tangan pemuda itu. Dia maju selangkah. "Pendekar terkutuk, apakah kau masih bisa mendengar suaraku?" Bagus. Meski matamu tak dapat melihat karena genangan darah, tapi dengarlah, aku akan lukis parasmu seindah mungkin dengan sapu lidiku ini." Abis berkata demikian, Supit Jagat tusukkan ujung sapu lidinya ke muka pendekar pemetik bunga. Jeritan pemuda itu terdengar lagi, tapi tidak sekeras tadi. Suaranya sudah sember dan mukanya mengerikan lebih kini. Tusukan sapu Jagat membuat mukanya itu laksana dipanteki dengan ratusan paku. Pendekar pemetik bunga menggelepar-gelepar. Berguling ke kiri dan ke kanan, bergelimang darah serta debu. Kematiannya sungguh mengerikan.
Namun, mungkin itu belum seimbang dengan kejahatan-kejahatan yang paling terkutuk yang pernah dilakukannya selama 2 tahun.